Tuh satu lagi suruh duduk situ. Tuh satu lagi. Yuk, ibu dari mana? Mana mic-nya pegang dulu. Ibu dari mana? Hajatnya apa? Hajatnya apa? Permasalahannya apa? Enggak, hajat ibu apa? Ya. Sini. Mana sini? Ibu permasalahannya apa? Ibu permasalahannya apa? Biar dagangnya maju, Pak. Ya. Amannya biar sembuh. Iya. Ini orang hidup banget, tadi Iya. sakit. Iya. Permasalahan ibu apa? Permasalahan ibu apa? Masalahnya ibu apa? Kedatang ke RDI ibu mau nanya apa? Dicentongin. Nanti pakai centong ya, dicentong. Apa? Dagangan saya? Dagangan ibu apa? Apa? Ibu tinggal cebok alat kelamin ibu, nanti disiramin di depan dagangannya pecelnya. Apa? Sebelum datang tamu, Bu, ini saya nih, Bu. Saya cebok alat kelamin saya siramin nih sama Om Lukman, saya suruh siramin. Nih tamunya datang banyak. Ini ntar ada lagi, masih berapa lagi yang belum? 3 lagi. Ini ibu ada, ini datang lagi 3. Jadi cebokin aja. Sebelum orang beli, ini kan kita nyiraminnya pagi, Bu. Habis sholat subuh belum ada orang. Jam 5. Ada kertasnya mana? Kertasnya mana? Kertasnya mana? Ya. Nih. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Nah, ibu dagang apa? Sebutin untung bersih berapa. Itu aja. Ya mana buktinya? Kok nggak ada? Hah? Ya nggak apa-apa. Ibu praktekin dulu boleh. Ya udah. Kan saya nggak ngebahas baca Quran. Abang saya dari tadi ngomong baca Quran. Enggak. Cebok alat kelamin ibu. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen. Kalau udah perang nggak bisa. Kalau udah perang nggak bisa. Tahu gak pulen? Mana? Hah? Jadi ibu tinggal cebok alat kelamin ibu, air cebokannya disiramin. Bisa? Yuk sebelahnya. Hah? Oh nanti dicentongin. Nanti dapat centong, dicentongin. Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karamanya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Santo bin Suwondo. Sembuh. Sehat. Sembuh ntar. Sehat. Ya. Bisa? Oke. Yuk ibu. Kenapa dijual tanahnya? Kan ada cara lain. Kan saya nggak pernah ngajarin untuk jual aset. Nggak mau. Kalau ibu mau jual aset, jangan ke RDAY, janganlah.
Jangan dijual aset, nggak boleh. Kalau misalkan nggak jual aset bisa nggak? Karena suaminya nggak kerja Pak. Kenapa nggak dibunuh aja? Jangan Pak teman. Daripada dia nggak produksi, buat apa dipelihara? Jadi ibu nggak usah jual aset, nggak usah. Saya nggak setuju. Ya, nggak setuju. Nanti mau ngamalin. Ya nanti saya ajarin. Ya, yuk bapak apa? Mic-nya mana? Pinjemin ke suaminya. Ini suaminya apa? Ya suaminya. Yang penting yang saya kan ikut ini istri saya. Misalnya istri saya mau minta apa sama Haji, semuanya sementing saya ngikutin. Sementing saya ngikutin. Saya maunya nggak jual aset. Enggak jual aset. Bisa nggak jual aset? Ya. Tapi ada uangnya. Nanti saya ajarin ya. Oke? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Papua, Wadi. Ya. Jadi saya kenal RDP ini lewat YouTube pertengahan bulan Januari 2026. Karena di sana saya mendengar doanya Pak Haji itu alhamdulillah. Jadi saya sangat cocok sekali, Wadi. Karena hadis Rasulullah mengatakan afdhulul dzikri la ilaha illallah wa afdhulud du'a alhamdulillah. Jadi kata Rasulullah sebaik-baiknya zikir itu adalah la ilaha illallah dan seutama-utama itu alhamdulillah. Dan saya minta maaf saya begitu dengar saya langsung amalkan tadi. Jadi dari mandi pandan, sholat tahajud, baca Quran, sedekah walaupun sedikit-sedikit saya amalkan. Panggilin Topik bisa gak? Kompornya sudah dimatiin dulu, panggil Topik. Jadi sedikit ada buktinya, Pak Ji. Begitu saya jaga kios, gaji saya cuma 2 juta waktu itu. Begitu uang sudah tidak ada, gajian sudah selesai, saya tidak ada uang, Pak Ji. Baru saya ada kartu yang sudah saya pakai 9 hari itu, saya tempelkan di muka. Yang lihat saya kasih uang, saya kasih uang. Saya bilang begini 9 kali, Pak Ji. Tidak selang waktu 1 jam ada telepon, Pak Ji. Tolong Ustaz, saya kalau ini saya nikahkan orang Makassar. Dia sudah datang. Ternyata datang, Pak Ji. Langsung saya kasih salaman 500.000, Pak Ji. Dapat? Dapat, Pak Ji. Wah, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Jadi Bapak meraktekin ilmu RDI apa dapat 500.000? Itu, Pak Ji. Saya bangun malam, senyum, mandi pandan 9 lembar saya lakukan. Sholat tahajud, baca Quran 12 juz saya lakukan semua. Kalau ilmu colek-colek apa yang Bapak praktekin? Ilmu kearifan lokal. Itu bagi katok yang saya pakai 9 hari. Katok tuh celana dalam. Iya, celana dalam. Celana dalamnya. Celana dalam. Gimana meraktekinnya? Tangannya Pak Haji kalau diusapkan ke Muka. 9 kali. Ya, sambil ngomong. Yang mandang kasih uang, yang mandang senang kasih uang, yang mandang senang. Saya praktekkan itu, Haji. Dia dong. Hah? Kenapa? Ini senjata makan tuan. Ajak saya Pak Haji ingin jadi tajir melintir, Haji. Iya. Jadi Bapak katoknya Bapak, celana dalam Bapak yang bekas Bapak pakai, gosok di muka Bapak. Sambil Bapak ngomong. Yang saya bilang, Ada orang kasih uang, ada orang kasih uang. orang yang melihat senang kasih uang, orang yang melihat senang kasih uang begitu 9 9 kali. kali. Dan kenyataannya benar. Ya, belum 1 jam sudah datang. Apa? Belum 1 jam sudah datang orang yang kasih uang. Wah. Tuh Bu. Tinggal ambil aja celana dalam ini pasangannya. Ambil celana dalamnya, taruh di lampu merah di perapatan. Yuk, Mbak Jah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dari Cibeduk. Dari Cibeduk ke mana? Ciawi. Tahu sini dari mana? Ketemunya di mana? Kok bisa kenal? Satu kantor dulu, Pak. Hah? Satu kantor dulu. Oh dulu. Perusahaannya apa? Apa? Makanya keluarga lagi butuh pencerahan. Oh iya. Perusahaannya apa dulu? Dulu supplier amenities. Oh. Buat hotel itu loh. Oh iya. Kasihan lagi banyak masalah. Terus? Jadi saya mau tanya. Jadi janjian ketemu di mana? Di sini. Dia naik ojek, aku naik Grab. Terus
Dari ini dari Cibeduk. Iya dari Cibeduk. Cibeduk Bogor Ciawi. Oh, Alternatif puncak itu Pak. dulu kantornya di mana? Di Jakarta. Rumahnya di Cibeduk, ngantornya di Jakarta, mbaknya. Iya. Oh. Ayo, gimana ceritanya? Saya mau di sini saya mau ingin pencerahannya karena selama 7 tahun rumah tangga ini ya Pak Haji, 7 tahun. 7 tahun selama 7 tahun rumah tangga ini kakak ipar saya itu selalu ikut campur gitu. Selalu ikut campur masalah keuangan. Deketin. terutama. Deketin Mike. Kakak ipar saya ini selalu ikut campur terutama masalah keuangan. Jadi ada kita sering cekcok untuk masalah keuangan ini karena sebagian besar nafkah yang dia berikan itu lebih banyak ke sana dan mengutamakan utang-utang kakak-kakaknya dibanding anak istrinya gitu Haji. Gitu. Jadi suaminya perhatian sama keluarganya. Iya. Hah? Habis uangnya buat kita, Buat siapa? buat kakaknya. Sedih. Anaknya berapa? Anak saya 2. Yang satu baru TK umur 6 tahun, yang satu lagi 4 tahun. 4 tahun. Cowok baru. Jadi permasalahannya apa kalau saya boleh tahu? Mau pisah atau mau Enggak. gimana? Mau lebih royal ke anak istri aja. Ini udah tahu ilmunya. Jadi mbaknya tidurnya sekamar gak sama dia? Iya, sama. Colek alat kelamin mbaknya, taruh di mulutnya. Colek alat kelaminnya, taruh di dahinya. Colek alat kelaminnya, taruh di mukanya. Nurut, manut, katut, sayang, setia. Nih tanya nih, ini pengalaman nih luar biasa. Iya. Berapa kali tuh Bang? 9 kali minimal. 9 kali setiap hari. Iya, sebelum tidur. Mau tidur, kalau enggak dia pas tidur. Colek alat kelaminnya, terus diusapin di mukanya. Colek alat kelaminnya, kalau memang dia sensitif, taruh di kulitnya. Royal. Pik, sini Pik. Ini tamu saya dari Jawa Timur, dia riadoh di sini udah 10 tahun. Ini duduk Pik. Nah kalau dia bisa, kamu juga harus bisa. Jadi colek alat kelaminnya, balurin. Papah royal. Papah royal. Papa sayang sama adek. Papa sayang sama adek. Papa sayang sama adek. Papa sayang sama mama. Papa sayang sama mama. Begitu. Karena alat kelamin perempuan itu super manjur. Kita dibuat lewat lubang alat kelamin. Kita juga keluar lewat lubang alat kelamin. Permasalahan kita akan selesai lewat lubang alat. Jadi kita dibuat dari lubang alat kelamin, keluarnya lewat lubang alat kelamin. Permasalahan kita akan selesai lewat lubang alat kelamin juga. Jadi mbaknya pelan-pelan. Kalau memang dia sensitif, mbaknya remes alat kelamin, taruh di kulitnya. Dalam hati tapi jangan pas begini ngomong, nanti dia ngamuk. Pas begini, mbaknya ngomong, papa sayang sama adek, papa sayang sama adek, papa sayang sama adek. Kalau namanya anaknya dipanggilnya adek. Kalau manggil mbaknya mama, papa sayang sama mama, papa sayang sama mama, papa sayang mama. Mbaknya kadang nggak ngomong aja, kadang kita, adek lagi ngapain mah? Mama lagi apa mah? Mama gitu, perhatian. Coba praktekin. Betul gak orang Surabaya? Tuh kan udah pasti dia udah. Kalau udah praktekin ilmu itu udah pasti udah manjur. Nggak mungkin enggak. Bisa? Praktekin ya. Mbaknya. Mau minta doanya Pak Haji, suami mau berangkat biar dimodalin berangkat kerja ke Jepang. Sekarang lagi pelatihan, lagi belajar. Suami. Ya, Terus? biar dipermudah, biar dilancarin, biar keterima kerja di Jepang. Ya, Amin amin. Maunya mbaknya gimana? Biar keterima Kan dia kerja di Jepang. ujian nih, lagi ujian. Lagi ujian, lagi tes. Suami. Ya, Ujiannya di mana? di
Ujian apa namanya? Pelatihan belajar bahasa Jepang. Terus? Biar dimudahin, biar dia keterima. Biar berangkat kerja di Jepang. Emang udah pelatihan belum? Udah tes belum? Udah masuk belum? Udah kursus belum? Lagi belajar. Nanti 3 bulan baru. Iya. Gimana? 3 bulan Bulan belajar bahasa dulu. sekolah Habis itu dulu. tes. Habis itu dia tes. Supaya tesnya keterima ini persiapan kita apa, Pak? Oh gampang. Mbaknya masih ketemu sama dia gak? Enggak, kan lagi di sana di Brebes. Udah berangkat. Oh. Berangkat pelatihan ke Brebes. Kapan ketemu sama dia sebelum tes? Oh, mungkin pulang lebaran ya. Lebaran dikasih cuti. Nanti tanggal 13. Mbaknya boleh nengokin dia gak ke sana? Nggak boleh. Kenapa gak boleh? Kenapa asrama cowok? Nggak boleh. Asramanya Oh gak boleh keluar dari asrama? Nggak boleh. Ya udah, cari fotonya. Tulis hajatnya di belakang. Mbaknya kempit kalau tidur. Di alat kelamin mbaknya. tidur doang kan ya? Kalau tidur doang. Karena kalau nggak tidur nanti kegesek-gesek ke baret. Mbaknya tinggal di mana? Satu rumah sama Kak Sonja. Satu rumah. Hah? Adiknya ada ipar. Oh ada ipar. Oh iya iya iya. Oh gue pikir adeknya. Yang mau pergi adikku. Ah? Yang mau pergi adiknya Kak Sonja. Oh iya yang laki. Iya. Oh iya, iya. Kan adeknya dia kan perempuan kan pernah. Ada kesini. Iya pernah pakai celana dalam. Iya, yang dia punya operasi. Kritis, yang kritis. Iya. Kalau enggak mau udah Kan hidup. Iya, hidup sampai sekarang. Sehat banget sekarang. Hmm. Kritisnya karena itu kan. Yang anaknya rambutnya kriwel-kriwel. Aura. Hmm. Saya ada ipar. Ini kasih pencerahan biar tenang. Jadi alat kelaminnya, fotonya suaminya, ditulis hajatnya, terus dikempit di alat kelamin mbaknya kalau mau tidur. Diterima. Kenapa harus berangkat ke Jepang? Kan ucapan adalah doa. Kenapa kata-kata itu diungkapin sulit cari kerja? Nanti benar-benar sulit. Harusnya nggak boleh. Soalnya kalau dia berangkat ke Jepang, nanti mbaknya pisah. Cita-citanya dia sih dari sebelum nikah dia pernah tes tapi gagal. Maunya saya, kita ke Jepang sekeluarga. Suami, istri, anak, tante, keponakan, Amora, sama yang kriwil-kriwil. Sekeluarga ke Jepang. Bukannya kerja. Saya nggak setuju itu. Nih dengerin dulu ya testimoninya Om Topik. Dia riadoh di sini. Dia riadoh di sini udah 10 tahun ya. Nah alhamdulillah dia praktekin ilmu RDAY tidak ada satupun yang gagal. Mana mic-nya pinjam? Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba lo praktekin Pik. Biar ini ibu jualannya rame. Ini ibu mau jual rumah, gue gak setuju jual rumah. Ini suaminya ngikut dia aja. Ini butuh modal. Ini apa tadi? Hah? Oh iya, biar istri suaminya sayang sama ini. Ini mau berangkat ke Jepang, tapi gue nggak setuju. Gue maunya ke Jepang liburan, sekeluarga satu rumah. Bukannya untuk kerja, tapi untuk liburan. Bedanya kerja sama liburan, pasti beda lah. Dulu kan dia pernah liburan ke Malaysia. Misalkan pernah liburan umroh. Kan beda sama orang kerja jadi TKI di Saudi harus bekerja. Saya nggak setuju. Maunya saya umroh keluarga. Nah gitu. Coba Pik, lo praktekin. Satu lagi, ini aku ada masalah juga datang ke sini. Karena ada keputusan sekolah dari sekolah anak saya itu ada study tour yang pertukaran pelajar ke Mesir Pak. Pak Taufik. Nah, kebetulan adik Haura salah satu yang terpilih karena sudah hafal 4 kali Al-Qur'annya. Tapi qadarullah saya nggak punya biaya karena itu biayanya ditanggung sendiri. Tapi di bawah naungan sekolah. Nah menurut Pak Haji, bagaimana supaya dapat rezeki yang berlimpah segera mungkin karena saya mau anak saya tetap berangkat ke Mesir karena ini kebanggaannya dia.
Pasti berangkat lah nih, dengerin dulu ya. Dengerin nih ya. Dengerin yuk. Mulai. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di dapur, ada tugas di dapur yaitu masak ya, nyuci untuk anak yatim, ngasih makan anak yatim, Ini bukan karyawan. Ini riado. nyuci beras, Nyuci beras. Jadi dia di Kediri sana Jombang, mengabdi di RDI, dia mengabdi. Mengabdi ya. iya, Udah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Jadi kerjaannya cuma satu. Masak dan nyuci beras. Yuk. Saya diajarin sama Haji ketika nyuci beras itu sambil ijab. Jadi ketika saya nyuci beras itu saya berdoa ya Allah, saya nyuci beras untuk ngasih makan anak yatim. Setiap bulirnya yang dimakan anak yatim, saya mohonkan untuk mendoakan aku. Aku berdoa, ijabku adalah, doaku adalah, satu, anakku diterima di Universitas Gadjah Mada. Kedua, keponakanku diterima di Mitra PLN Jawa Bali. Ketiga, istriku diterima di P3K, Akademi Guru Bahasa Inggris. Alhamdulillah saya jalani setiap hari itu sehari 3 kali nyuci ya. Nyuci beras berarti satu kali nyuci beras 30 kilo. 30 kilo itu satu gelasnya 4 kali ya. Berarti 12 kali ya. Saya masak pagi jam 7, siang jam 2, sampai malam jam 9. Berarti saya itu melakukan itu 12 kali ya. 12 kali itu cuma terus saya ulang-ulang. Ya Allah, saya nyuci beras ini untuk hasil makan anak saya adalah pertama, semoga anakku diterima di Universitas Gadjah Mada. Kedua, keponakanku diterima di Mitra PLN Jawa Bali. Ketiga, istriku diterima di P3K. Pegawai negeri yang digaji dari wilayah ya, dari Pemda. Setiap hari. Sehari 3 kali. Iya. Ibu apa kerjanya? Dagang. Sambil dagang sambil ngomong. Ibu kerjanya apa? Begitu juga. Bapak kerjanya apa? Begitu juga. Bapak kerjanya apa? Begitu juga. Mbaknya apa sehari-hari? Begitu juga. Mbaknya apa sehari-hari? Begitu juga. Begitu juga setiap hari. Sambil masak. Sambil nyuci piring. Sambil ngangetin sayur. Sambil dandanin anak. Sambil dicium-cium. Adek pasti berangkat. Adek pasti berangkat. Ayang pasti berangkat. Mbaknya juga punya anak 2, 3. Begitu juga begitu sambil dandanin. Sambil ngomong. Papahnya punya pekerjaan penghasilan sebulan 10 juta, 100 juta. Tidak bekerja di Jepang tapi liburan ke Jepang bersama kita. Emang kerja sama liburan beda. Mbaknya juga begitu. Adek pasti berangkat ke Mesir. Pasti mamah dampingin. Adek ke Mesir, mamah dampingin. Adek ke Mesir. Jadi kita guyup bareng. Anaknya besok kuliahnya di IPB. Kita harus ke IPB. Dianya kuliah, kita di kos-kosan nunggu aja. Anaknya kuliah di ITB Bandung. Anaknya kuliah di ITB. Kita di kos-kosan di Bandung. Anaknya kuliah di mana? Di Mesir. Kitanya di kos-kosan di Mesir. Nah ini juga begitu. Ya betul? Betul. Coba ulangi lagi. Sambil nyuci ngomongnya. Sambil nyuci nih ya. Selama nyuci beras itu saya selalu berijab, ya Allah, apa yang saya kerjakan ini ngasih nyuci beras untuk ngasih makan anak yatim. Semoga setiap bulir nasi yang dimakan anak yatim itu ikut mendoakan saya. Adapun doa saya, hijab saya yaitu satu, semoga anak saya diterima di UGM. Kedua, kemenangan saya diterima di Mitra PLN Jawa Bali. Ketiga, istriku diterima di P3K. Dan semuanya terkabul ya. Terus semua terkabul. Yang Wasilanya lewat mana? Satu. Ini kan anggap aja ini blow on, super blow on. Blow on. ini cerita yang pertama ya. Kemenangan saya itu, saya tanya ke teman saya supir nih dulu. Mas, ada lowongan nggak di perusahaan kamu yang perusahaan itu Pak, listrik? Ada nih. Masukin aja lewat online di perusahaan ini bos saya. Perusahaannya besar Jawa Bali. Siap. Masukin kan? Tuh. Dimasukin, terus dari seminggu kemudian, ini belum tahu yang punya perusahaan ya, perusahaan besar belum tahu siapa ini. Ini ngomongnya agak jelek karena ini Purwokerto.
Jadi Apa? jadi ngapak-ngapak. Saya belum tahu yang punya perusahaan ya. Terus seminggu kemudian saya sama menakan disuruh berangkat ke kantornya perusahaannya di Purwokerto. Saya datang jam 7 pagi. Terus karena suruh masuk ke kantor, Mas nunggu bos dulu, nanti bentar lagi datang. Saya duduk sama penang saya nih yang udah mau ngelamar. Teknik elektro nih Jakarta. Penang saya teknik elektro ya. Terus 1 jam kemudian datang, turun dari mobil, itu langsung nyapa, Fit, kamu lagi ngapain ke sini? Itu ternyata teman kecil. Subhanallah, itu teman kecil. Yang bos itu teman kecil saya. 20 tahun udah ketemu. Siapa yang menemukan itu? Kan Allah yang menghubungkan ya. Itu berkat doa-doa kayak gitu. Doa. Karena manggil. Keponakan saya lulusan elektro. Diterima di PLN. Kan dia manggil. Sekarang maaf nih, ayam. Bisa gak ayam datang ke kita kalau nggak kita panggil? Manggil dong. Krr, 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 krr. Kucing. Pus, pus, pus. Manggilnya nggak sekali. Kita mau manggil sekali. Pus. Diem aja. Pak Haji saya udah. Berapa kali. Ulang-ulang. Manggil anjing. Emang sekali? Enggak, berkali-kali disiulin. Nah mbaknya juga begitu, sambil masak, sambil dandanin si kecil. Mbaknya masak sambil dandanin. Masangin sepatunya adek, nata buku-bukunya adek, masukin ke dalam tas, bukunya, pensilnya. Kalau kita punya anak, panggilnya apa? Kakak. Manggilnya apa? Abang. Bang. Nah. Pakein sandal, pakein sepatu, pakein baju, benikin, ngancingin. Kalau sambil mandiin, mandiin. Ini juga begitu, ya betul. Karena tugasnya masak ya itu ya. Iya betul. Yuk lanjut. Itu namanya afirmasi ya, doain ulang-ulang. Nah kalau di itu namanya afirmasi, visualisasi. Harus diulang-ulang. Biar alam semesta ikut mendukung. Jadi ketemu itu ternyata teman saya. Itu langsung suruh masuk ke kantor. Tidak ditanya tes, cuman keponakanmu tamatan apa? Saya bilang teknik elektro. Bisa komputer bisa nyupir bisa. Berarti sangganya banyak. Siapa yang mengatakan berarti Allah kan? Itu teman kerja kecil 20 tahun nggak ketemu itu bosnya. Udah sekarang nggak usah ngobrol apa kata dia gitu. Sekarang ngopi-ngopi ngobrol biasa. Berapa tahun nggak ketemu. Itu jam 8 pagi anak penasihat saya keterima ya. Jam 1 siang saya mau berangkat ke Bogor nih ke FDIY. Saya di WA anak saya. Ya, saya diterima di UGM. Ekonomi, akuntansi, advokasi. Beasiswa loh ya, tanpa tes dan sebulan dapat 1 juta. Dan tanpa biaya apapun. Sampai sekarang tanpa biaya apapun. Dan uang sakunya 1 juta. Karena dia jalur penelusuran minat. Tepuk tangan dulu dong. Bayangkan kalau itu pakai biaya, berapa maksudnya? 30 juta. Belum UKT-nya ya, semesternya ya. Itu gratis tes. Universitas UGM Gajah Mada. Advokasi namanya. Advokasi itu langsung 60% teori, 40% Praktek. Terus yang ketiga kemarin istri saya P3K itu diterima, alhamdulillah. Saya sama seperti itu, saya jawabin di atas, alhamdulillah keterima di Kabupaten Jombang. Kecamatan Universitas Muhammadiyah. Tepuk tangan dong. Jadi S3-nya, S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan bahasa Inggris. Kemarin jadi guru, alhamdulillah. Setelah honorer selama 15 tahun. Honorer 16 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Ya, baru Topik Riyado di sini 10 tahun. hanya untuk mengerjakan itu, mendoakan orang lain lah ya. Ya. Anak, ponakan, istri. Ya. Alhamdulillah. Yang penting konsisten, afirmasi doa diulang-ulang terus, jangan patah semangat. Ya. Jangan pernah putus asa ya. Karena putus asa itu kan berarti kafir kata Allah kan. Ya. Wala tasumnakallah ilal kafirun ya. Ya. Barang siapa berputus asa kepada Allah. Ini lulusan pondok pesantren Terbirang. Tebu Ireng, Jombang. Jadi dia bahasa Islamnya bagus. Kalau saya SD Impres. Jadi pinteran dia ya. Enggak lah. Terima kasih lah. Ini suhu saya nih. Sama Pak Haji itu guru. Waktu pertama kali ke sini, saya itu sebenarnya digugat cerai. Jadi dia digugat cerai sama Istri. suaminya, Istrinya. sama istrinya.
Terus lanjut. Pak Haji bilang, Pek, nggak usah pikiran, banyak pikiran, tenangin aja di sini 3 minggu. Kalau nggak clear, coba aja berdoa terus ke anak yatim 3 minggu. Alhamdulillah 3 minggu nggak jadi digugat cerai. Iya. Dia bilang gitu saya, pokoknya jangan gugat cerai, suratnya akan kirim ke RDAY. Iya, soalnya dia udah diancam sama istrinya. Pokoknya nanti surat gugat cerainya saya kirim ke RDAY. Kamu boleh berobat kemana aja. Dia bilang, Pek, belum pernah orang datang ke RDAY hajatnya tidak terkabul, belum pernah. Udah tenang aja, kamu ijab aja, ijab. Iya, setiap malam ke Tahajud. Waktu pertama di sini 2016. Udah 3 minggu tuh alhamdulillah baik banget istri. Ya terus nggak jadi gitu. Sampai sekarang nih. Iya, sayang. Baik banget ya. Tiap hari tiap hari. Alhamdulillah. Ya ini terima kasih untuk Pak Haji Bisa. Nah, maksud saya gini, ibu, bapak, ibu, bapak, ibu. Maksud saya, coba praktekin ilmu yang gampang dulu. Apa sih? Ucapan adalah doa. Jadi ngucap. Tapi maunya saya ada medianya. Medianya apa? Ini kan beras. Ibu apa medianya? Dagangan. Ibu medianya apa? Suami. Boleh gak Pak Haji aku sambil mainin alat kelamin suami? Boleh lah. Masa gak boleh? Ini dibawain ini. Nah, bapak medianya apa? Mbaknya medianya anak. Mbaknya medianya anak. Medianya anak. Jadi sambil mandiin. Sambil nyisirin. Adek diterima di Mesir. Abang diterima di Mesir. Mbaknya juga sambil nyisirin. Suami tercinta berangkat ke Jepang. Suami tercinta berangkat ke Jepang. Suami tercinta berangkat ke Jepang. Kalau memang mau berangkat. Bebas. Pak Haji berangkat dulu deh. Ya udah berangkat dulu aja. Ya udah berangkat dulu. Nanti setelah itu baru kita ya datang lagi ngobrol lagi untuk yang level atas. Ini juga begitu. Suami tercinta. Nggak usah keluar ada suara. Nggak usah. Diem aja. Nanti kalau ada suara anak nanya. Anak kalau manggil mbaknya apa? Bunda. Ngomong apa tuh bunda? Ntar malah jadi pertanyaan ya. Janganlah sambil dalam hati sambil nyisirin. Adek. Sambil nyisirin adek. Kalau nomor 2 abang manggilnya abang. Sambil nyisirin. Sambil makin sepatu. Sambil nyuapin. Itu aja. Gampang kok. Mana nggak ada yang susah. Kalau susah nggak mungkin dia saya panggil lagi masak. Tadi kan saya bilang kompor matiin dulu. Kesini dulu testimoni. Kalau saya mau ijab boleh nggak Pak Haji? Boleh tuh kan ijab tuh lagi ijab di masjid. Boleh juga. Bebas. Yang penting pokoknya maunya saya Bu, Pak. Yakinnya harus tingkat dewa. Gimana ceritanya? Harus yakin. Ada lagi ya pertanyaan? Yuk, Ibu ada pertanyaan nggak? Oh tadi kan dicentongin. Masa minta sembuh hari ini? Ya nggak mungkin lah. Dicentongin dulu. Atau mau dimasak di kompor? Bisa juga. Ibu apa pertanyaannya? Mana? Oh itu mesti diinjek-injek sama istrinya. Jangan pakai tangan, mesti pakai kaki. Bapak diinjek-injek sama ibu, kuat gak kalau diinjek-injek sama ibu? Hah? Kuat. Nah tuh udah diinjek-injek. Manjur. Atau nanti dicentongin. Bisa. Tadi kasih centong. Sama kayak ini ya. Bos. Ya nanti mungkin Taufik butuh bantuan, saya siap untuk membantu apa yang mau dikerjakan. Ya. Jadi saya nanti pulangnya sudah lebaran ke-7. Boleh. Mbaknya. Mbaknya. Jadi maunya saya gini. Paksain. Ucapan adalah doa. Jadi maksudnya saya, Bapak sama Ibu ngucap aja. Apa aja bebas ucapannya. Bebas mengucap apa aja. Bebas mengucap apa aja. Bebas. Ayo, boleh nanya. Boleh. Iya. Ya, boleh. Nanya Pik.
Kalau waktu saat Pak Taufik ijab, Pegang, gue buka. Iya, makasih. waktu saat Pak bukan ijab sorry, melakukan apa? Cuci beras. Cuci beras itu Iya. berdoa terus kan afirmasinya ponakan masuk, istri Iya, masuk, iya. P3K gitu kan. Iya. Nggak jadi cerai. Nah itu Enggak, kalau cerai kan dulu 10 tahun yang lalu. Sebelum. Kalau yang Yang cerai. cerai lebih dulu. Yang sampai ngaduk-ngaduk itu Iya. berapa lama dilakukan, berapa hari berturut-turut atau memang sampai terjadi? Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, terkabul juga beda. Bisa ini 10 bulan, bisa ini sehari. Bisa ini 10 bulan, bisa ini seminggu. Kan nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda. Terkabulnya juga beda. Berarti harus dicoba terus. Iya. Misalnya, hajatnya nih suami mau ke Jepang, suami berangkat ke Jepang, Iya. suami berhasil, itu terus-terusan sampai Terus. pada saat tes nanti ya. Iya, Kita terus. lakukan. Terus. Ya. Itu paling saya sekitar tadi berdoa sama adik saya ini sama waktu mau daftar ke Mitra PLN sama anak saya itu paling hampir 6 bulan. Berarti selama 6 bulan itu saya terus. 6 bulan itu terus saya ijabnya. Iya. Dan jangan berpatokan dia 6 bulan. Kita bisa 2 hari. Bisa. Bisa. Ya, seminggu bisa. Pokoknya berdoa. Berdoa terus. Oh iya. Tapi dengan metodenya beras aja. Kayak misalnya kita ibu rumah tangga nih bertiga. Mandiin anak. Sambil mandiin anak. Mandiin bisa. anak. Makain baju. Ngerapiin buku-buku anak mau ke sekolah. Kan anak-anak kalau sekolah kan kadang nggak mau ngerapiin buku. Kita ngerapiin. Nyapu, ngepel. Atau di mix. Misalnya kita lagi mau masak, cuci beras, kebun. Terus besok nantinya sore Iya. mandiin anak, kebun lagi. Iya, gitu iya, ya. iya betul. Nggak lagi masak doang gitu. Iya, betul. Nanti lupa mandiin anaknya gitu kan. Lupa afirmasi. Misalkan mbaknya lagi mandi. Sambil mandi. Oh iya. Adik berangkat ke Mesir. Mbaknya lagi mandi. Suami tercinta. Kalau mau lebih konkret lagi. Nama bin. Nama binti. Lebih konkret. Nah binnya siapa? Ya sambil mbaknya mandi. Suami tercinta nama bin. Berangkat ke Jepang. Pasti ke bawah. Pasti ikut. Pasti lolos tes. Sambil mandi. Sambil mbaknya nyisirin anak mau sekolah. Mbaknya juga begitu. Sambil pakai baju. Mbaknya ngomong sambil pakai baju. Sambil mbaknya pakai celana. Jangan sempit. Itu udah ngeluh. Pokoknya kata-kata negatif tuh ngeluh. Sempit. Iya ngeluh. Nggak boleh. Kok Pak Haji tahu? Ya kan udah kekeker. Mana yang sempit, mana yang longgar kan kelihatan. Apa? Apa? Oh sambil dagang, sambil ibu belanja ke pasar induk, sambil ibu ngeratain, merapikan dagangan, sambil ibu ngembaliin, sambil ibu jujulin kembalian. Maunya saya ngucapnya hajat itu kalau bisa 24 jam. Kecuali nggak boleh ngucap kalau pada saat kita tidur. Kan nggak mungkin kalau mau tidur sambil mau rep-repan mati listrik kan kita kalau tidur listriknya gelap. Sambil matanya mau dipejamkan kita tuh masih kesempatan tuh berdoa tuh. Adik berangkat ke Mesir, abang berangkat ke Mesir, abang berangkat ke Mesir. Suami tercinta lolos berangkat ke Jepang, suami tercinta lolos berangkat ke Jepang. Suami sehat, rumah saya besar, uang saya ada, apa aja hajatnya kan saya nggak hafal nih, bebas. Ya pokoknya yang dikeluarin dari mulut kita adalah positif. Saya nggak setuju negatif. Karena kalau negatif, nih Bapak udah ngucap rantang pik. Nih misalkan ini rantang tempatnya ya. Tapi ininya nggak bersih, bekas kentang pedes kemarin.
kita isi kentang yang sama. Kira-kira basi gak? Basi. Dibersihin dulu. Maksud saya hati kita bersih dulu. Bersih dalam arti apa? Legowo. Lapang dada dulu. Kita kan kadang gak legowo. Contohnya listrik mati aja kita langsung inget PLN. Bisa gak kalau mati listrik jangan inget PLN? Giliran gue bayarnya telat aja diputus. Giliran dia mati aja seenaknya. Nah, gak boleh. Kita kan kadang negatifnya cepet tuh. Kalau suruh cepet. Apa-apa negatif aja. Apa-apa negatif aja. Janganlah. Begitu juga ini. Ini tempatnya ini harus bersih dulu. Hatinya Bapak dan Ibu harus bersih dulu. Hatinya harus bersih. Nggak boleh hatinya kotor. Karena hatinya kotor nanti doa kita masuk ke dalam jadi kotor. Kok hajat gue lama kata ini 6 bulan. Saya udah hampir setahun. Lah ininya kotor. Jangan dong. Ininya nggak boleh kotor. Ininya nggak boleh kotor. Bisa? Harus bisa. Tahu gak ininya kotor, tahu gak? Hati ini hati. Kan kita mesti di sini. Kedua, maunya saya 24 jam yang diucapin hanya itu aja. Kalau itu belum terkabul, itu lagi. Belum terkabul, itu lagi. Ini juga 3 doang kok. Keponakannya, istrinya sama anaknya. Nah, ini apa? Suami, ya udah. Putri tercinta, ya udah. Suami tercinta, ya udah. Modal gitu. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Mana mic-nya? Kan di sini tahajudnya jam 12 Pak. Jadi kita mandinya kalau jam 00 terlambat sedikit. Nggak apa-apa, pokoknya mandinya mesti jam 00. Nggak boleh mandinya kurang jam 00. Harus jam 00. Tahajudnya. Hah? Air dingin boleh, air panas boleh. Terserah, Pak. Enggak, di sini kan jam 12 sudah dimulai. Iya. Mandinya harus jam 00, nggak boleh kurang. Kalau kurang batal. Masalah tahajudnya jam 00 lewat 10, tahajudnya jam 00 lewat 30 menit, jam 00 lewat 60 menit nggak apa-apa. Tapi maunya saya mandinya jam 00, nggak boleh kurang. Kalau kurang batal. Kok gitu Pak Haji? Karena dasarnya di Al-Quran. Jam 00, 1/2 malam. Suratnya apa? Al-Muzamil. Suratnya Al-Muzamil. Jadi Bapak nggak boleh nyolong star. Kebanyakan tamu RDI nyolong star. Tahu gak nyolong star? Lomba belum minta hadiah. Kalau Bapak ada di grup, coba lihat hari ini. Banyak yang pada nyolong star. Orang lomba belum pada nyolong star, pada minta hadiah. Pak Haji lomba belum. Lomba dulu. Oke? Yuk, ada. Gak ada? Bisa? Bisa. Ibu jangan sedih. Gembira itu Pak Haji. Hah? Bahagia nih. Bahagia. Taunya? Oh, bulan sehatnya. Apa? Dia mau jual rumah. Jual sawah bukan rumah, Pak. Apa? Mau jual sawah. Jangan. Saya nggak setuju jual. Saya nggak setuju jual. Orang yang suka jual, namanya orang nggak bersyukur. Tadinya nggak punya, sama Allah dikabulin hajatnya punya, terus dijual. Saya nggak setuju. Ini pengantin baru Pak Haji. Oh, pengantin baru. Kapan kawin? 9 Oktober 2025. Oh, baru. Ajaknya dari sini. Oh. Mau nikah. Oh, dulu hajatnya mau nikah. Terus terkabul. Dapat ini. Suaminya. Ini suaminya, tapi ini bukan suami idaman. Yang idaman tuh jadi bajingan. Oh iya. Tahun pacaran saya 4 tahun kerja enggak menjilat dengan saya sendiri dihabisin bajingan itu. Ya udah, jangan jual ya. Saya nggak setuju ya. Praktekin yang tadi Om Topik ajarin ya. Praktekin ya. Bapak praktekin ya. Praktekin ya. Praktekin bisa kan? Bingung nggak? Jangan bilang Om Topik berapa lama terkabul? Nama beda,
tanggal lahir beda, hari lahir beda, nama orang tua beda. Kalau dia 6 bulan, kenapa enggak ini seminggu? Kalau ini 6 bulan, kenapa ini enggak seminggu? Ini 6 bulan, kenapa ini enggak seminggu? Ini 6 bulan, kenapa ini enggak seminggu? Itu aja. Waduh, lama juga ya 6 bulan ya. Janganlah. Itu udah negatif dong. Bisa? Pak, oke? Terkabul? Sip. Sampai ketemu lagi. Pik, makasih banyak Pik. Oke, yuk.